Biarkanlah saat pagi hari ini kita boleh mempersembahkan pujian terbaik kita untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Serah
Anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi yang indah ini kita boleh bersekutu bersama untuk kembali memuji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Kalau kita mau udah makin berdiri, capek nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak. Nah, kita mau semangat puji nama Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang patut kita tinggikan dan kita muliakan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan
Tuhan. Mungkin karena udaranya dingin ya. Kita mau pujikan dengan pujian selanjutnya dengan pujian Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita, buat setiap kita dalam setiap hari. Tuhan selalu menolong kita di hadapan kemegahan-Mu. Mempersembahkan pujian. Selamat pagi semuanya. Bersyukur di pagi hari ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saya mewakili dari keluarga besar saya, khususnya dan ibu, mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan dan doa panjenengan semua, keluarga besar saya ya, juga keluarga besar GKIN Adonai, atas ucapan dan doanya untuk membuat kami itu semakin semangat, semakin kami bisa menjalani di mana hari Rabu kemarin adik kami yang paling kecil telah dipanggil Tuhan. Saya mau menceritakan sedikit saja. Di masa-masa dia sakit,
memang bagi saya termasuk beban ya, beban bagi saya. Jadi kadang-kala saya juga merasakan lelah, capek gitu. Jadi di saat itulah ada teman-teman saya, ada juga menguatkan saya, pokoknya harus dijalani, tidak boleh menyerah. Pernah saya menyerah, saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya dapat telepon dari Ponorogo itu saya blank, jadi nggak bisa berpikiran apa-apa, gimana Tuhan. Jadi terus bola gitu. Tetapi saat itu ada yang menguatkan saya, ayo bangkit, semangat harus dijalani, apapun itu yang terjadi. Puji Tuhan, di masa-masa sakitnya saya bisa ketemu, saya bisa merawatnya, saya bisa sedikit melayani dia, walaupun saya nggak tahu di dalam hatinya, tetapi saya tetap katakan kepada dia, mengingatkan memori dia untuk dulu sekolah minggu, untuk dia ke gereja. Terus saya kasih semangat dia, ya mantuk itu. Saya minta tolong Tuhan Yesus tolong saya, katakan Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus pegang saya, Tuhan Yesus jangan tinggalkan saya, Tuhan Yesus minta ampun. Saya katakan itu. Tetapi di waktu dia menghembuskan nafas terakhir yang sangat saya sayangkan, saya tidak ada di sampingnya. Jadi sebenarnya kata ibu dia menunggu saya, tetapi waktu saya ke sana itu masih nggak bisa diajak komunikasi, tetapi melihat saya saja. Saya keluar sebentar mencari minyak angin gitu. Waktu saya keluar, saya sudah dapat minyak angin, mau beli minuman untuk ibu. Ternyata ada telepon. Saya nggak dikasih tahu, cuma Mbak, sampai langsung ke ibu ya, sampai ke ibu. Nggak tahunya dari lorong itu saya sudah melihat perawat itu sudah menutupinya. Yang sedikit ada yang menyesal sekali di saat dia nggak ada itu loh. Yang saya coba saya ampun Tuhan, katanya nunggu saya, maksudnya nunggu saya datang nggak apa-apa, saya kasih semangat banyak. Cuma ya saya mungkin ini saya sudah serahkan sama Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan saya ikhlas dan saya percaya bahwa apapun yang saat ini dan terjadi dalam kehidupan saya hanya pasrah kepada Tuhan Yesus. Saya katakan Tuhan saya ikhlas. Saya katakan begitu karena sangat disayangkan ya, keluarga besar saya sudah nggak bisa ketemu gitu. Ketemunya baru waktu dia sakit, waktu dari rumah sakit saya bisa ketemu. Sebelumnya hampir pandemi tidak bisa ketemu. Jadi puji Tuhannya saya masih bertemu, masih waktu dia masih bisa ngomong, dia katakan Mbak aku minta maaf, Mbak sepuluh Mbak, dia minta maaf kepada saya. Saya katakan saya sudah maafkan dari dulu. Sehingga ibu juga gitu sudah memaafkan, keluarga besar saya sudah maafkan. Dan ya, Tuhan lebih sayang sama dia. Walaupun dia karena keadaan waktu sakit saya nggak bisa tega. Waktu dia sakit merasakan sakitnya itu saya nggak tega. Saya katakan Tuhan memang ini jalan Tuhan, memang dia segitu umurnya. Jadi masih kalau Tuhan saya ya masih Tuhan, saya pasrahkan sama Tuhan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih untuk dukungan dan doa untuk keluarga saya, sehingga di saat-saat ini kami masih mampu, Tuhan mampukan kami untuk kami melewati di dalam saat-saat kami merasakan sedih, susah, kami merasakan hanya kesedihan yang ada dalam 2 minggu ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kesaksian Bu Susi boleh menguatkan kita, Bu Susi boleh beroleh penghiburan yang daripada Tuhan. Dan untuk setiap kita yang mengalami kelemahan, yang kita mengalami kesedihan, biarlah Tuhan pada pagi hari boleh menghibur setiap kita. Mungkin ada yang menyaksikan atau memberikan bagian persembahan. Jika tidak ada, kita mau bentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema bagi kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Di Mazmur Daud pasal 15 ayat 1 sampai 5. Judul di sana dikatakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan, gitu ya. Kita baca dulu ayat 1 saja dulu. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 15 ayat 1. Yang enggak bawa Alkitab bisa lihat di LCD. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Sampai di situ dulu. Ya. Jadi peristiwa di Brasil itu Bapak Ibu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh main-main gitu dengan Tuhan gitu ya. Jadi setan dipuja-puja ya. Mereka berpikir bahwa wah luar biasa gitu ya. Tetapi pada akhirnya ya di situ
terjadi musibah yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan apa? Dengan Tuhan gitu ya. Menghujat Tuhan seperti itu ya. Ya. Nah, pada zaman Raja Daud ada namanya kemah Tuhan gitu ya. Jadi pada zaman Raja Daud itu ada namanya kemah Tuhan, yaitu kemah yang dipasang oleh Daud yang berada di Bukit Sion. Nah, kemah itu digunakan, difungsikan untuk tempat ibadah orang-orang Israel. Ya. Sebab itu Daud bertanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jadi kemah itu dipasang, ya, karena kemah itu kan bisa dibongkar Bapak Ibu ya. Kemah itu dipasang di Bukit Sion, di Gunung Sion, ya, di bawahnya gitu ya. Dan tempat kemah itu digunakan sebagai tempat ibadah. Waktu itu Bait Allah belum dibangun Bapak Ibu. Bait Allah dibangun oleh anak Daud yaitu Salomo. Jadi belum ada Bait Allah ya. Jadi mereka beribadah di kemah yang dipasang oleh Daud ya. Dan kemah itu ada di Bukit Sion ya. Dan Daud bertanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa, kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana, siapa yang boleh beribadah Tuhan? Siapa yang boleh datang kepadamu Tuhan? Ini Daud. Daud ini memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Daud itu tahu karakternya Tuhan. Dia tidak mau salah untuk mengambil sebuah keputusan karena dia seorang raja. Ya. Karena bagi Daud ketika dia mengambil keputusan yang salah itu fatal. Bukan hanya dirinya, tapi menyangkut orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat, bisa melakukan apa saja dalam waktu hitungan bukan detik. Tidak tahu sebelum detik itu apa Bapak Ibu. Seperti kilat gitu ya. Ya. Orang bisa binasa. Ya. Pengalaman hidup Daud itu membuat Daud takut akan Tuhan. Ya. Jadi sebelum Daud menjadi raja, Bapak Ibu sudah mengenal siapa Daud itu ya. Ya. Bagaimana Daud diintimidasi oleh Raja Saul waktu itu. Ya. Dia lari ke hutan-hutan, ke bukit-bukit, ya. Ada perlindungan Tuhan yang ajaib, ya. Dan dari pengalaman hidupnya itu, Bapak Ibu, dia mengerti hatinya Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Kekudusannya, kuasanya, keajaibannya, kedahsyatannya itu dimengerti oleh Daud dengan sempurna, ya. Sehingga dia tidak mau main-main dengan Tuhan, ya. Dia tanya sama Tuhan dengan tujuan supaya umat yang dipimpinnya, ya. Jadi raja waktu itu juga menjadi pemimpin agama kan gitu Bapak. Umat yang dipimpinnya itu sungguh-sungguh sesuai dengan hatinya Tuhan. Karena Daud tahu kalau tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, yang ada apa Bapak Ibu? Kutuk. Zaman itu hanya ada dua Bapak Ibu, berkat dan kutuk gitu ya. Kita sekarang tuh enak Bapak Ibu, zaman anugerah, kasih karunia. Nggak gereja hari Minggu ya nggak apa-apa secara fisik kan gitu ya. Tetapi secara rohani bisa bermasalah kan gitu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu di ayat yang kedua sampai berikutnya itu ada kualifikasi yang harus dimiliki. Kualifikasi itu apa toh Bu? Ya. Kemampuan khusus atau persyaratan untuk kita bisa masuk ke kemah Tuhan itu ternyata ya harus ada persiapan secara manusia batinia. Karakter kita harus memiliki karakternya Kristus Bapak Ibu. Ya. Mari kita akan lihat di ayat yang kedua sampai koma saja. Siapa yang boleh datang? Jawabannya di ayat yang 2. 1, 2, 3.
yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Bapak Ibu, kalau hidup saya dan saudara di luar gereja ini bercela, ketika saudara datang kepada Tuhan, ya, layak enggak? Enggak layak. Ya. Jadi standarnya Tuhan itu kita harus membawa hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hatinya Allah. Oleh sebab itu sebelum Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan hari Minggu, ya, paling tidak hari Jumat, Sabtu itu sudah introspeksi diri Bapak Ibu. Ya, sudah introspeksi diri. Wah, ini nanti hari Minggu saya beribadah menghadap hadirat Allah yang Maha Suci. Mulai introspeksi Bapak Ibu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis apa yang sudah saya lakukan terhadap keluarga saya, teman saya, tetangga saya, rekan kerja saya di pekerjaan, orang-orang yang saya temui. Ya. Oh, si Aken tersinggung dengan saya. Diselesaikan sebelum saudara datang beribadah. Ya, karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bercela. Makanya di dalam Perjanjian Lama ketika orang Israel mempersembahkan persembahan korban bakaran, salah satu persyaratannya adalah binatang itu tidak boleh cacat, Bapak Ibu. Nggak boleh pincang, nggak boleh matanya buta, harus apa? Harus tambun, harus sehat, gitu ya. Demikian saya dan saudara ketika saya datang mempersembahkan tubuh kita di altar Tuhan ini sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau kita memiliki persembahan yang hidup ini, persembahan yang kudus dan berkenan di hati Allah. Hidup kita ini loh Bapak. Ya. Oleh sebab itu Tuhan menjawab kepada Daud, Dia yang tidak bercela hidupnya boleh datang ke kemahku. Jadi ada kualifikasi Bapak, ada persyaratan. Kalau Bapak itu pergi ke istana negara, itu pasti tidak bisa langsung Bapak itu masuk menemui Pak Jokowi, boleh nggak? Nggak boleh. Ini manusia loh, bukan Tuhan loh. Kita datang ke istana saja ada aturan, betul nggak? Ya, nggak bisa. Sebelumnya harus memberitahu, ada surat pemberitahuan. Kemudian tujuannya apa? Ya, harus berpakaian yang rapi, yang sopan. Ya, ya saya nggak tahu, nggak pernah saya pergi ke sana, tetapi paling tidak demikian. Ya Bapak Ibu, ya, untuk menghadap kepada presiden itu tidak sembarangan ya, gitu. Dan ketika kita menghadap kepada Allah, maka Tuhan mau manusia batinnya kita tidak bercela. Ya, oleh sebab itu hari Senin sampai hari Kamis ini dikoreksi. Kalau hari Senin sampai Jumat mungkin teringatnya, oh ya hari Sabtu baru teringat, ya mulai nata hidup kita, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bersihkan saya. Kemarin saya menyinggung si A, si B, si C. Waduh, kemarin saya marah besar dengan anak saya, Tuhan. Ya, wah kemarin saya iri dengan si A, Tuhan. Misalnya seperti ini. Yang tahu diri sendiri ya, Bapak. Ya, orang lain mungkin lihat kita baik-baik, tapi diri kita yang bisa lihat hati kita masing-masing. Apakah hati kita ini beres atau tidak? Setiap pribadi tahu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang berikutnya itu, yang melakukan apa yang adil. Orang Kristen disuruh adil Bapak Ibu. Ya. Beberapa waktu lalu pengadilan Sambo, wah banyak komentar-komentar gitu ya. Dan hakim bertindak adil. Karena hari-hari yang lalu ya, kalau itu pejabat yang salah mungkin hukumannya kecil, tapi kalau masyarakat kecil hukumannya besar seperti ini. Tetapi kemarin banyak dari masyarakat yang akhirnya mengatakan bahwa ini baru pengadilan seperti itu. Ya memang susah ya jadi hakim ini ya. Wah saya kira
hakim yang kemarin itu ya, wah itu ya berjuang bagaimana untuk mengambil keputusan ya seperti ini. Dan anak Tuhan harus bertindak adil. Ya, nah Tuhan itu menjadi standar kita ya. Ya, Allah itu kasih, tetapi tidak segan-segan menghukum terhadap orang yang salah. Dan dia tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Ya, keputusannya itu keputusan final bagi Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau kita juga adil seperti Tuhan. Sekalipun mungkin kita jauh dari Tuhan, tapi paling tidak mirip itu. Ya, berusaha untuk berbuat adil kepada semua orang. Ya. Dan ketika orang Israel tidak bisa berbuat adil, Bapak Ibu, di gereja ini ya, orang Israel itu manis, wah nyanyi semangat ya. Dari pemimpin pujian, ayo semangat gitu ya. Ya. Nyanyi dengan semangat, mereka bawa korban persembahan yang bagus-bagus, Bapak Ibu. Ya, korban yang tambun. Tapi Tuhan apa komentarnya? Aku tidak mau mendengar pujian-pujianmu. Padahal itu dengan gambus 10 tali loh Bapak Ibu. Alkitab mengatakan dengan gambus 10 tali. Gitar itu berapa? 6 ya? Kalau 10 tali itu rame Bapak Ibu, semangat itu, rancak itu ya. Ya. Mereka ibadah dengan gambus 10 tali, nyanyi semangat 45 gitu ya, kalau orang di Indonesia juga. Semangat luar biasa. Ya, mereka tidak hanya dengan tangan kosong loh Bapak Ibu, tapi membawa korban yang sesuai dengan persyaratan hukum pada waktu itu, dengan korban yang tambun, yang tidak cacat, yang paling bagus, ternak yang paling bagus dipersembahkan di altar Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sorry ya, aku tidak mau dengar puji-pujianmu, sorry ya, aku tidak mau lihat persembahanmu. Biarlah keadilan dan kasih mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya apa? Hidupmu itu tidak adil, hidupmu itu tidak ada kasih. Ya, di luar sana kau menginjak-injak orang miskin, yang harusnya orang miskin ini ditolong tapi kamu injak-injak. Bayangkan pada waktu itu Bapak Ibu terjadi perbudakan yang hebat Bapak Ibu. Kalau si A punya hutang dan bisa bayar, anaknya diambil jadi budak Bapak Ibu, sehingga Tuhan marah. Ya, kamu menginjak-injak orang miskin, kamu tidak adil. Ya, ya, sehingga ibadahnya ditolak oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita, manusia batinia kita mempengaruhi saya dan saudara datang kepada Tuhan boleh atau tidak. Ketika manusia batinia kita ini beres Bapak Ibu, ya, maka Tuhan akan menerima ibadah kita dengan sukacita. Kita boleh datang ke kemah Tuhan, kita boleh datang ke Bukit Sion. Kalau kita ini boleh masuk ke istananya Tuhan, wah luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira Tuhan mau kasih apa sama kita? Semua yang Tuhan miliki menjadi milik kita Bapak Ibu, karena kita anak kekasihnya. Amin. Ya, disuruh adil Bapak Ibu. Ya, orang tua biasanya cenderung untuk tidak adil, lebih senang dengan yang nurut daripada yang tidak nurut. Ya, ini terjadi dalam keluarganya Yusuf itu sampai dibuang oleh kakaknya itu karena apa? Saudara-saudaranya Mary, betul nggak? Bapaknya lebih sayang dengan Yusuf daripada kakak-kakaknya. Akhirnya kakak-kakaknya harus dibuang lagi cari manja kan gitu ya. Seperti itu. Terjadi masalah Bapak Ibu kalau tidak ada keadilan. Makanya Tuhan katakan, dalam kau bertindak adil. Yang melakukan apa yang adil, belajar Bapak Ibu itu adil. Saya pun belajar untuk adil. Ya. Kemudian mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Jadi Tuhan mau kita mengatakan kebenaran dengan segenap hati kita,
bukan separuh, bukan 99,9% mengatakan kebenaran itu Bapak Ibu. Kalau ya benar, katakan benar, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Kalau salah, katakan salah. Tuhan katakan apa? Kalau iya, kamu katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Di luar itu semua, itu berasal dari si jahat. Kalau kebenaran itu kita katakan salah, yang salah kita katakan benar, berarti yang mengontrol hidup kita bukan Roh Kudus, tetapi siapa Bapak Ibu? Kuasa kegelapan. Jangan main-main Bapak Ibu. Peristiwa di Brasil menjadi pelajaran berharga buat kita, bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya. Kemudian tidak menyebarkan fitnah. Ya, ini berarti apa Bapak Ibu? Kita ini menggunakan perkataan kita dengan bijaksana, Bapak Ibu. Ya. Memang Alkitab sendiri mengatakan bahwa lidah ini tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan lidah kecuali Tuhan. Oleh sebab itu kita setiap hari perlu berdoa, Tuhan, tolong supaya lidah saya ini diurapi oleh Tuhan, sehingga saya bisa mengatakan kebenaran yang sesungguhnya dengan segenap hati saya. Saya bisa mengatakan dengan bijaksana yang perlu saya katakan. Jadi mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak menyebarkan fitnah, itu berarti kita ini ngomong dengan bijaksana Bapak Ibu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau hikmatnya Tuhan menyertai lidah bibir kita, itu kebenaran Bapak Ibu yang akan kita katakan. Ya, tapi kalau hikmat dunia, ya ben menguntungkan diri kita kan gitu Bapak Ibu. Ada penipuan kan gitu Bapak Ibu. Ya, ya, jujur. Ya, Tuhan mau kita ini jujur Bapak Ibu. Ya, tidak memihak kepada satu kubu. Ya, makanya orang Kristen tidak boleh bikin geng. Di gereja tidak boleh bikin geng-geng. Geng A, geng B, geng C, gitu ya. Saya kiri, saya kanan, ya. Tidak boleh Bapak Ibu. Semua satu saudara yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, karena kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Seperti pujian itu loh Bapak Ibu. Kau sahabatku, kau saudaraku. Nah, itu harus keluar dari hati, bukan hanya sekedar ngomong di bibir. Kalau itu sahabat kita, ya, kalau itu saudara kita, kejelekannya jangan ya disimpan di hati, didoakan. Seperti itu. Kan setiap orang mesti punya kejelekan ya, betul nggak? Nggak ada yang nggak jelek, itu nggak ada. Mesti ada yang jelek, ada yang baik. Saya pun juga demikian. Ya. Saya punya kebaikan, saya juga punya kelemahan, punya kejelekan seperti itu. Ya. Setiap orang ada titik lemah, ada titik kuat. Ya. Kalau kita jadi sahabat, jadi saudara, ya, titik lemah kita simpan di hati, titik kuat kita apa? Apresiasi gitu loh Bapak Ibu. Ya. Mengatakan kebenaran dengan segenap hati berarti tidak gosip Bapak Ibu. Tahu gosip ya? Ya. Ngomong A dibilang ngomong B. Fitnah itu bahasa kerennya sekarang itu gosip itu Bapak Ibu ya. Ya, tidak munafik. Ya. Jadi mengatakan kebenaran dengan segenap hati berarti orang itu tidak munafik Bapak Ibu. Ya. Orang munafik itu orang pura-pura Bapak Ibu. Pura-pura baik tetapi tidak baik. Pura-pura mengasihi tapi tidak mengasihi. Ini yang akan menghambat kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi, ya mengasihi tenang gitu. Kalau Bapak Ibu memberi tenang, ya. Jangan memberi tetapi apa? Diungkit-ungkit gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau memberi ya sudah kita beri, ya. Kalau orang itu habis kita beri, orang itu jahat sama kita, ya wis itu urusannya dengan Tuhan. Jangan bilang gini, wah, dek sering tak beri yo, gitu. Daerah nanti kayak aku seperti itu. Lain namanya pamrih gitu Bapak. Kalau pamrih gue tidak memberi Bapak. Ya, karena Tuhan mau kita
melakukan dengan segenap hati, bukan separuh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memberi, ya, memberi dengan ikhlas Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu memberi dana pembangunan ini, beri dengan ikhlas, gitu loh. Ya, jangan berundel Bapak Ibu, karena Tuhan tidak mau kita melakukan yang berundel-berundel itu. Ya, lebih baik tidak memberi daripada memberi berundel. Ya, toh? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Siapa yang masih punya masalah dengan temannya, segera diselesaikan, tidak perlu angkat tangan. Ya. Setiap kita punya teman toh? Punya ya. Biasanya rawan ini di dalam pekerjaan gitu ya, terjadi konflik gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Dikatakan tidak berbuat jahat kepada temannya. Walaupun teman itu berbuat jahat sama kita, Tuhan larang kita untuk berbuat jahat sama teman. Berarti kebalikannya, kita disuruh berbuat baik kepada teman kita, siapapun. Ya, entah teman kita itu baik atau tidak baik, maka saya dan saudara harus tetap baik. Kalau kita ini tidak baik dengan teman, ketika kita datang ibadah menjadi penghalang. Dosa itu penghalang Bapak Ibu, sehingga kita akan kehilangan berkat yang besar. Ya, oleh sebab itu, ya ini memang sebuah pergumulan Bapak Ibu. Kalau kita bekerja dalam satu tim misalnya ya, salah satu dari teman itu orangnya nggak baik, ini pergumulan juga Bapak Ibu, tantangan juga. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan, apakah kita ini taat patuh dengan firman Tuhan, atau kita ini hanya dikuasai oleh nafsu kita, terprovokasi sehingga kita menjadi tidak baik seperti itu. Tantangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di tengah-tengah onak dan duri, ya bisa menang, wah itu berarti Anda sudah menang gitu. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu saudara tidak berhasil, berarti saudara ini kalah gitu loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau saya ini dan saudara menjadi pemenang. Ini tantangan. Wah, aku lulus berarti ini. Nanti lagi kasih tantangan lagi Bapak Ibu. Semakin saudara naik rohani saudara, Tuhan akan kasih lagi ujian-ujian itu, supaya pada akhirnya saudara menjadi pribadi yang kuat yang Tuhan inginkan, menjadi orang yang sungguh-sungguh militan di hadapan Tuhan. Kasarannya ini Bapak Ibu, saudara akan menjadi orang yang tahan banting Bapak. Ya. Difitnah ya sabar, ya. Dianiaya ya sabar, tidak membalas, ya toh. Dijatuhkan sama teman ya sabar gitu ya. Nah suatu hari Tuhan akan naikkan. Ingat ya peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu difitnah loh Bapak Ibu. Difitnah itu 4 orang itu Bapak Ibu. Ini anak sekolah minggu lagi dididik tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ya pelajarannya ini. Itu ujiannya berat loh Bapak Ibu. Difitnah Bapak Ibu 4 orang. Padahal mereka tidak melakukan kejahatan. Difitnah. Rajanya itu pas kadung membuat peraturan, ya distempel, tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya 3 orang Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api, Daniel masuk gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Keempat orang selamat, betul nggak? Oleh karena apa? Karena Tuhan tahu hati mereka itu hati yang cinta Tuhan, takut Tuhan, Tuhan bela. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bertindak, apapun yang nggak masuk logika Bapak Ibu, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengalami pengalaman ini, mosok tobu. Ya. Makanya ketika Tuhan izinkan sesuatu yang nggak masuk akal, jalani loh, jalani. Nanti kamu akan melihat kuasa yang ajaib yang gak masuk akal akan terjadi dalam hidupmu. Ya, perkataan itu sebuah doa. Maka jangan mengatakan yang jelek, katakan yang baik, itu akan terjadi Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Jadilah menurut perkataan
kita ngudang anak kita, pakai kata-kata yang bagus. Nah, tak doakan kamu, nanti engkau jadi orang yang sungguh-sungguh disertai Tuhan, dan apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Walaupun otak anak kita pas-pasan gitu. Ya, otak anak kita pas-pasan bisa, Bapak. Ya, pernah saya saksikan ya. Ya, ada salah satu bapak itu punya anak kembar, satunya pinter, satunya enggak. Ya, yang satunya ini kalau nilainya itu 10, paling rendah 8 gitu. Lah yang kembarannya itu nilainya 2, 3, 0 besar. Nah, dia datang sama-sama tertawa memberikan kepada orang tuanya, ini loh nilai saya, yang dapat 0 itu senang gitu. Sama orang tuanya terus duduk, walale kembar lagi semua, walale wong lengkol kok ya tertawa gitu ya. Yang kembarnya dapat 10 tertawa, ini masuk akal gitu ya. Apa yang dilakukan? Kedua orang tuanya ini berlutut terus berdoa, Tuhan berkati anak saya, ubah anak ini Tuhan, supaya Kau berikan kepandaian, kecerdasan. Apa yang terjadi? Hari ini anak yang nilainya 0 itu jadi dosen. S2 jadi dosen. Jadi dosen di Kalimantan. Jadi pulang pergi Madiun Kalimantan. Ini kesaksian benar ini Bapak. Ya. Orang tuanya yang bersaksi ketika kami persekutuan itu, Tuhan dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa dikasih vitamin? Enggak Bapak Ibu, ini hamba Tuhan. Ya, kondisi pas-pasan. Ya, makanan tidak begitu bergizi gitu ya. Telur 1 dibagi 2 anak 2, itu ceritanya Bapak Ibu. Tapi Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Ibu, ketika manusia batinnya kita garap Bapak Ibu, ya, maka akan sesuatu muncul yang luar biasa, yang tidak masuk di akal itu akan terjadi. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu tetap berbuat baik kepada semua orang. Karena gini ya Bapak Ibu, hukum tabur tuai itu berlaku sampai hari ini Bapak Ibu. Apa yang kita tabur nanti balik kepada kita. Ya, tetangga kita misalnya jahat sama kita, tabur yang baik, tabur yang baik. Bapak Ibu suatu hari akan menuai kebaikan. Tuhan katakan apa? Kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ya, Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ini harus belajar Bapak Ibu. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Coba tiba-tiba Bapak Ibu diludahi mukanya, misalnya. Bapak Ibu bisa mengatakan terima kasih ya, saya sudah diludahi. Spontanitas gimana Bapak Ibu? Pasti marah. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti ini untuk menguji sejauh mana sih kita ini taat dan patuh kepada Tuhan. Saya apresiasi almarhum Pak Seni itu, ya, habis penginjilan ditampar pipinya sampai gosong Bapak Ibu. Ini ditampar itu 2 kali atau 3 kali sini sama sini. Wah, gitu ya. Pulang kemudian dengan sukacita, Bu, saya dapat berkat Tuhan. Tak kira itu dapat berkat Tuhan untuk makanan, untuk uang gitu ya. Saya waktu itu ketua tim PI itu ya, belum gereja gitu. Wah, puji Tuhan Pak, ya itu senang orang kita tertawa gitu. Berkatnya apa Pak? Ya Bu, masih Bu, ngecap gitu. Iya Pak, nyapa Pak. Wah, bis Bu, ayo Bu kita berdoa katanya itu. Terus habis itu berdoa, setelah berdoa itu doakan saya Bu supaya saya tetap kuat, supaya hati saya tetap baik ya, mengasihi gitu. Tapi belum cerita ya, saya berdoa Tuhan tolong berkati supaya hamba tetap penuh kasih gitu ya. Setelah itu amin, beliau cerita. Ini sudah almarhum, beliau cerita. Ya, saya tadi memberi orang ke jalan Tuhan, orang yang tidak terima Bu. Di mana itu Pak? Ditolak. Terus gimana Pak? Ya, saya diwaprok Bu. Gitu. Waprok orangnya laki-laki, satuannya Bu. Ya, berapa kali? Tidak tahu 2 kali atau 3 kali, pokoknya saya gak pusing Bu. Terus akhirnya terus Bapak marah. Enggak, saya enggak marah. Saya bilang ini, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf, terima kasih banyak. Kemudian saya pamit ya Pak, saya pamit Bu. Terus saya bilang, puji Tuhan Pak.
lulus ujian. Saya bilang. Lalu orang yang mukul itu tiba-tiba lewat dan Pak Seri bilang, "Bu, itu orangnya." Terus bilang, "Pak, monggo minara, Pak, monggo minara." Orangnya tidak berani noleh, Bapak Ibu. Ini terjadi sungguhan karena dulu kami pelayanan di buka ladang di di Jawa Tengah, di mana ya? Di Juwana Pati sana. Tadi luar biasa, gerejanya besar, Bapak, Jumatnya banyak. Ya. Karena Tuhan tahu hatinya orang ini, Bapak Ibu. Ya. Orangnya secara akademis tidak pintar-pintar banget, Bapak Ibu, betul. Bu, ibu sekolah 3 tidak mau. Dan istrinya tuh lebih pintar secara akademis, gitu ya. Tapi kalau saya lihat hatinya itu sungguh-sungguh rendah hati gitu, Bapak. Ya. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih, saya punya partner kerja yang cinta Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau Pak Seri waktu itu membalas kejahatan dengan kejahatan, apa yang terjadi kira-kira? Pelayanan hancur, Bapak Ibu. Lihat, digeruduk saya, pelayanan hancur, suruh pergi, Bapak Ibu. Lu kami berbuat baik saja resolusi gereja loh, Bapak Ibu. Ini saksinya Pak Sugeng itu. Saya Pak Sugeng Indo sama namanya Pak Agus ngetek di kantor kecamatan. Kecamatan itu yang resolusi, Bapak Ibu. Nah, Pak Agus sama Pak Agus itu pegawai kecamatan. Nah, beliau sekretarisnya. Ya, tunjukkan kepada kami. Kira Pak, yang resolusi saat gini loh, mapnya katanya gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan itu ajaib. Yang sering resolusi kecamatan, kita itu ngetik pinjam mesin ketiknya kecamatan, sing ngetik orang kecamatan. Jadi saya sama Pak Sugeng sama Indo waktu itu masih kecil, ya udah berdoa saja harus di situ, sing ngetik situ. Kan kita nggak punya mesin ketik, Bapak Ibu, masih merintis di Jalan Pelitatama seperti itu. Itu pun aja kita dipersoalkan tidak berbuat jahat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang-orang di sekitar satu RT itu tidak mau tanda tangan, Bapak Ibu. Itu didatangi, suruh tanda tangan bahwa dengan adanya kebaktian di Jalan Pelitatama itu kami resah. Orang-orang satu RT itu tidak mau tanda tangan, termasuk ketua RT-nya, Bapak Ibu. Sehingga ketika kami surat kami layangkan sampai tingkat provinsi, ini tingkat provinsi loh, Bapak Ibu. Loh, Bu Misi kok bisa itu? Loh, saya minta tolong Dimas Kristen loh, saya itu bingung, Bapak Ibu. Karena saya tidak pernah menghadapi seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga saya cari orang yang lebih pintar, lebih senior, Dimas Kristen itu ya. Saya bilang, Pak, tolong dibuatkan konsep untuk menjawab resolusi ini. Ini nanti sampai tembusan tingkat provinsi. Loh, kok sampai tingkat provinsi? Nanti gimana, Pak? Gak, tenang aja, katanya gitu. Ya sudah, saya manut saja. Artinya apa, Bapak Ibu? Wali kota waktu itu Pak Bambang Landong, Pak Bambang satunya itu memanggil, Bapak Ibu. Memanggil mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat, kemudian sospol, ya, dikumpulkan di sana. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Berkat kami itu berbuat baik dengan tetangga, Bapak Ibu, dengan Pak RT. Maka Pak RT dan Pak RW memberikan rekomendasi, saudara Misia dan anak buahnya itu tidak pernah melakukan hal yang buruk, tapi mereka melakukan yang baik di lingkungan kami. Sehingga Pak Wali Kota katakan, ya kalau begitu dilanjutkan pembinaan umat Kristen di lingkungan GKN yang ada di Jalan Pelitatama. Ada jalan. Makanya Tuhan bilang apa? Berbuat baik kepada teman. Kemudian di berikutnya itu berbuat baik kepada tetangga. Itu Bapak itu ada. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Kita disuruh berbuat baik kepada teman, kepada tetangga yang ada di sekitar kita. Kita harus berbaik supaya orang tidak bisa menuduh kita, Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu, kalau saya dan mahasiswa yang praktek itu tidak bermasyarakat, ya, tidak mengenal satu RT itu Bapak Ibu, mungkinkah Pak RT-nya kasih rekomendasi saudari Misia dan anak buahnya baik? Mungkinkah? Enggak Bapak Ibu. Bagian kita lakukan Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu saya dorong sama anak-anak, hei, tetangga kita mau sunatan, ya toh. Padahal kita itu enggak dijawil Bapak Ibu. Loh, terus gimana Bu? Ayo kita ke sana bantuin yang bisa kita bantuin. Saya sama anak buah ya ke sana Bapak Ibu. Permisi Bu, apa yang bisa saya bantu? Kami mau bantu ke sini. Walah, repot Bu Misi. Iya enggak apa-apa, bantu Bapak Ibu. Ya. Saya bantu di dapur, yang cowok-cowoknya bantu ngeteror dan sebagainya, sampai hari-harinya selesai kita ikut di sana Bapak Ibu. Saya aktif di PKK, saya ini belum satu-satunya yang masih gadis Bapak Ibu ikut kegiatan PKK. Normalnya biasanya yang ikut kegiatan PKK yang ibu-ibu Bapak Ibu. Saya satu-satunya yang masih gadis ikut terjun di PKK Bapak Ibu. Ya. Kegiatan di N itu saya ikuti semua Bapak Ibu. Kerja bakti saya ikuti. Kalau tidak bisa pagi ya sore kita kerja bakti seperti itu. Dan saya katakan ini kita tabur yang baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dalam perintisan gereja ini, tapi kita tabur yang baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Menerima kebaikan, betul enggak? Saya tidak nyangka kalau Pak RT-nya membela kami, Pak RW-nya membela kami seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah peristiwa itu terjadi mutasi Bapak Ibu. Ya. Terjadi mutasi. Saya ketemu dengan Pak Camatnya, saya ketemu sama Pak Lurah, saya bilang, loh Pak, penjenengan dinas pun di sana, apa pindah Bu? Langsung meluncur gitu saja. Ya. Bapak Ibu yang dikasih itu, ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan ini sebuah kebenaran yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Karena itu akan berdampak bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah saya melakukan itu semuanya Bapak Ibu, ya, saya disadarkan, oh ini memang ada firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir. Orang tersingkir itu apa loh Bapak Ibu? Ya, saya mencari itu orang tersingkir itu apa? Ternyata orang yang tersingkir itu orang keji, orang jahat. Ya. Orang kecil, orang jahat itu di mata Tuhan itu hina Bapak Ibu. Ya. Sebab itu saya dan saudara jangan sampai anak Tuhan itu melakukan perbuatan yang kecil, perbuatan yang jahat. Sekalipun kita itu marah, sekalipun kita ini kesel gitu ya, jangan melakukan kejahatan. Ya. Kemudian dikatakan memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kalau Bapak Ibu sudah mengatakan iya, yang lakonono sekalian rugi gitu loh Bapak Ibu. Ini anak Tuhan. Waduh Bu, akhirnya saya rugi. Tapi saya udah ngomong gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya udah berjanji gitu ya. Ya, harus tetap dijalankan gitu loh. Jangan gini, gak usah mas, gak sido. Ya, harganya mahal padahal sudah hitung-hitungan gitu. Misalnya belanja Bapak Ibu. Ya, apa saya beli ini nih, oh iya nanti saya kirim, barang sampainya harganya mahal, gak jadi Mbak, aku gak jadi beli, mahal loh Mbak, kan sudah janjian sekian toh, kenapa enggak? Aku kira harganya enggak segitu. Anak Tuhan enggak boleh seperti itu. Kalau kita sudah ngomong, kita harus bertanggung jawab, karena itu mempengaruhi layak atau tidaknya kita datang kepada Tuhan. Jangan kita membuat rugi orang, kita rugi tidak apa-apa gitu loh Bapak Ibu. Tuhan mau kalau engkau sudah mengatakan sekalipun kamu rugi, kamu jalankan gitu loh. Ya. Jangan merugikan orang lain, tapi kalau kita rugi nggak apa-apa gitu loh. Kira-kira Tuhan sanggup nggak membayar kerugian kita? Sanggup Bapak Ibu. Ya. Kemarin kesaksian Pak Misael ditodong sama teman-temannya semuanya. Ayo Pak Pendeta, ini mau mengadakan apa itu? Reuni.
uangnya di dompet tinggal ini ya. Kemudian Pak misalnya sudahlah wis transfer, dompetnya kosong. Ternyata ada orang yang transfer uang kepada Pak Mi, nah, diganti loh, ya, diganti. Apakah orangnya tahu yang apa namanya Pak Misael mengeluarkan uang transfer? Enggak tahu Bapak Ibu, ganti. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Misael ulang tahun, beliau ini ya nggak punya uang gitu, ulang tahun itu. Habis itu saya bilang, apa namanya, Pak ulang tahun Pak, makan-makan ya Pak, saya nanti katanya gitu. Apa yang terjadi? Tidak dinyono-nyono, tidak disangka-sangka. Ada orang yang transfer tak kira 100.000 lebih Pak. Berapa ini? 1 juta atau 1,5 juta Pak? Lupa. 1,5 juta. Pokoknya juta itu loh Bapak Ibu. Saya kaget. Jenane Pak. Bener loh Pak. Loh iya ya. Bayangkan. Terus orangnya bilang ini, selamat ulang tahun ya Pak. Maaf Pak, saya tidak bisa memberikan nominal yang besar, hanya ini. Yuh, kami hanya ini, saya bilang itu. Itu pikiran saya. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita, bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Makanya kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Kejutan Bapak Ibu. Betul nggak? Memberikan kejutan Bapak Ibu. Ya. Jadi kasihi Tuhan, engkau akan dikejutkan oleh berkat-berkat Tuhan yang bakal wow. Bapak Ibu. Ya. Kekristenan itu pengalaman hidup Bapak Ibu. Harus. Tanpa pengalaman kita tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak karu-karuan ini Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau kita berbuat baik kepada teman dan tetangga. Amin. Ya. Kalau kita punya makanan, bagi sama tetangga. Karena tetangga itu yang pertama kali akan menolong kita, benar nggak? Oh iya. Ya. Jadi kalau saya dulu sakit, ya toh, Pak Misael ngajar anak saya sekolah masih SD, kena lever, miring nggak bisa, bangun nggak bisa, makan harus disuapi. Bayangkan itu. Kalau nggak ada tetangga dekat, ya keluarga saya semua di luar kota, siapa yang nengok saya Bapak Ibu? Tetangga dekat, ya. Tetangga dekat itu sebentar gantian. Bumi sih sare, boten apa-apa, boten nggih. Nanti lek badhe ten pinggir jenengan anu nggih, bengok-bengok nggih. Nggih. Saya bilang gitu. Harus baik, Bapak. Ya. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama sambil berdiri. 1, 2, 3. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Amin. Silakan duduk. Orang Kristen, anak Tuhan, tak boleh apa? Jadi rentenir. Ya. Terus jangan mau disuap, nggak boleh. Kalau ada di antara kita nanti anak-anak kita ada yang jadi pejabat misalnya, ya. Mas, tolong ya nanti masukkan anak saya di KAI misalnya Mas Arden. Kita kasih uang 1M Mas. No. Ya. Jangan. Anak Tuhan tidak boleh disuap. Ya. Jangan sampai apa namanya, ya mungkin disuap titik-titik gitu. Ya orang ini bawa makanan, kamu kok ngomong ya bawa makanan, balik no makanan ini, ya. Kadang-kadang kasih sesuatu tetapi ada embel-embelnya di belakang. Kok tolong ya Bu, cuma ngomong ya Bu. Nanti ada orang kesini jangan bilang kalau saya ada bawa makanan, suap sih makanan. Langsung kita ngomong. Walah, sampai bawa makanan ini saya juga gak boleh ngomong. Terus kalau balik mulai
hidup di dalam dosa. Ngomong ngono itu ya berat Bapak Ibu, hampir tonggo, betul nggak? Ya. Saya tuh sering Bapak Ibu, Bu tolong ya Bu, kok jangan ngomong saya itu pinjam uang Pak Misal, padahal nggak pinjam. Loh, lah kok gitu Bu? Ben orang tuh nggak pinjam sama saya. Ya jangan gitu, wes aku di rumah tak kunci, ben orang nggak sini, tak bilang gitu. Ya kan? Nanti saya ngomong saya dosa loh Bu, saya bilang. Karena kok contoh bumi sih, pokoknya jenengan niku mau ngambil tempat Misael, jenengan nggih, mboten ngambil tempat Misael mboten saged. Ternyata mawon Pak, tawaku tak kunci ae gak metu aku. Saya bilang gitu. Ya tak kunci sungguhan. Ya ada tamu orang itu gak tak bukakan daripada saya berbuat dosa. Ya kan? Seperti itu. Pekewo toh sama tetangga. Ya. Tapi Tuhan katakan jangan mau disuap. Ya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang tidak bersalah. Ya. Terus Tuhan bilang apa? Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil kita, iman kita teguh, kuat, dan kita punya hak untuk menerima mahkota kehidupan, yaitu kerajaan surga yang maha mewah. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Ya, batasnya itu 70 sampai 80 tahun Bapak Ibu. Kalau ada yang umur 100 tahun 1001, betul nggak? Ya. Saya sekarang umur 50 berapa ya? 54 atau 56? 56 ya. Tahun 57 mungkin ya. Kan ini 23 loh. 57. Saya 66, kelahiran 66 gitu ya. Di ijazah itu 66 ya. Sekalipun itu dituakan karena masuk sekolah gitu ya. Dituakan. Jadi 67 diganti 66 ben bisa masuk sekolah gitu zaman dulu gitu ya. Kalau saya dikasih umur 70 berarti berapa tahun lagi saya? 13 tahun lagi. Betul ya? Kalau 70. Lalu waktu 13 tahun ini saya gunakan untuk apa gitu loh. Ini kan akan saya tinggalkan walaupun saya punya rumah baru, ukuran saya bagus itu ya. Rumah baru dibilang bango, jarang nempati, gak tak bawa Bapak Ibu. Ambil ya gak tak bawa. Ya, saya punya shogun, hasil kerja saya jahit, yo kan tak bawa. Ya, yang saya bawa adalah manusia batinnya saya yang Tuhan kasih tahu sekarang ini loh Bapak Ibu. Apakah saya bisa mempertanggungjawabkannya? Ya. Apakah saya sudah melakukannya? Karena Tuhan katakan apa? Nanti Tuhan menghakimi segala perbuatan kita di dunia. Kita harus mempertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Bapak, Ibu lihat pengadilan Sambo enggak? Ya, pengadilan di apa namanya? Di akhirat nanti ya seperti itu. Hakimnya Yesus Kristus. Terus pembela kita siapa? Malaikat. Terus bagian apa namanya ini? Penuntut ya. Penuntut apa ya? Setan itu menuntut. Wah itu dulu berbohong, dulu mencuri, dulu berzina. Nanti pembelanya anak bilang ini, ya memang dia pernah mencuri, tapi dia sudah minta ampun, sudah bertobat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu nanti lagi gimana ya bayaran saya. Tetapi yang jelas nanti Tuhan akan menetapkan, karena Tuhan melihat hati kan? Ya. Tuhan melihat hati kita masing-masing, hati yang bersih, hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Di sebelah kanan langsung masuk kerajaan yang maha mulia, dan yang hatinya jahat otomatis di sebelah kiri, dan dia harus memasuki kerajaan neraka kekal. Jangan bilang nggak popo masuk neraka kan ketemu artis bisa senang-senang katanya bikin acara di neraka. Bagaimana bikin acara wong dibakar orang kesakitan Bapak Ibu? Ya. Buntut yang kena kenopok sedikit saja merintik-rintik soal sakit itu. Lalu itu dibakar loh Bapak Ibu dengan tidak tahu berapa ribu panasnya itu. Saya
itu Mirsani, siapa? Apa namanya? Artis namanya Mirsani. Nah, Niti Karsani. Saya itu sedih, kasihan dia. Dia punya statement gini. Saya itu nggak apa-apa masuk neraka. Nanti ketemu dengan Michael Jackson apa gitu ya. Dan saya akan bikin acara di neraka. Ini statementnya kayak apa gitu loh. Saya itu kasihan gitu. Seandainya saya ketemu, saya akan sampaikan. Seandainya bisa ketemu, saya akan sampaikan. Neraka itu ada sungguh-sungguh loh, bukan main-main. Nyata itu. Walaupun sekarang kita tidak mau lihat, nyata itu. Ya, ini orang main-main atau gimana? Saya tidak ngerti gitu. Ya. Dan orang berpikir, ya mau di neraka nanti kita tidak sendirian kok. Banyak orang, bahkan orang cantik-cantik. Lu sekarang kalau sudah dibakar, apa cantiknya masih ada, Bapak Ibu? Kemarin di Jakarta Utara, numpang jeblok loh itu. Yang terbakar yang mungkin wajahnya tak cantik, apakah cantik? Tetap cantik. Yang terbakar, saya mau tanya. Kalau nanti sembuh, Bapak Ibu, kecuali di operasi plastik itu, pasti berita tuh Bapak Ibu. Ya, kok dia bilang akan pesta di neraka gitu ya? Ketemu artis-artis cantik, ya sudah tidak berbentuk Bapak Ibu, sudah terbakar. Ya, sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ya, kita diberikan pikiran yang baru tentang masa yang akan datang. Amin. Bahwa hidup ini sementara. Oleh sebab itu jangan lepaskan Yesus apapun yang terjadi. Anak-anak muda, jangan kau meninggalkan Tuhan karena pasangan. Kalau kau punya pasangan yang tidak seiman, injili, jangan takut. Sungkan aku belum, jangan sungkan. Kalau kau mengasihi, mencintai, jangan sampai dia masuk neraka gitu ya. Saya salut dengan adik saya, ya, adik saya kandung gitu ya. Dia ceritakan Yesus, kalau engkau tidak menerima Tuhan Yesus, berarti bukan jodoh. Ya, ikut Tuhan Bapak Ibu. Waktu mau menikah dapat tantangan dari orang tuanya. Mertuanya bilang gini, pokoknya nikah dulu di KUA baru di gereja. Adik saya bilang nikah di gereja titik. Kalau enggak, walaupun undangan sudah tersebar, kita enggak jadi nikah, kita tetap menjadi teman, menjadi sahabat. Karena Yesus bagi saya harga mati. Apa yang terjadi? Ngalah gitu. Ya, ngalah, kemudian dia ikut Tuhan sampai sekarang, Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Adik saya tahu ya, kalau saya meninggalkan Tuhan, berarti saya kontrak neraka. Ya, kontrak neraka selamanya kalau saya meninggalkan Tuhan. Ya. Kemudian kalau memang ini jodoh saya, Tuhan sanggup mengubah hati orang ini menjadi orang yang takut dan cinta Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suaminya takut dan cinta Tuhan, Bapak Ibu, setia. Ya. Di Edi itu walaupun kakinya sekarang digluk-digluk, apakah dia pernah libur? Ibadah gereja, ibadah PA, itu jauh jaraknya Bapak Ibu. Kita di kabupaten, gerejanya di kota Bapak Ibu. Nggak ada jemputan di sana, berangkat sendiri Bapak Ibu. Ya, pakai sepeda motor giuk-giuk itu kadang saya tidak mentolong gitu Bapak. Cinta sama Tuhan. Dia mengerti jalannya Tuhan. Ya. Dan Tuhan katakan, siapa yang melakukan demikian tidak akan goyah. Lakukan. Oleh sebab itu dalam hati kita harus ngomong, Yesus harga mati, tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena Dia pemilik surga. Amin Bapak. Saya membaca saya lihat di YouTube itu ada seorang yang beragama M. Dia bilang gini, saya cinta Yesus. Terus ditanya, loh kamu kan bukan orang Kristen, kamu kok cinta Yesus? Di surat Maryam, Yesus itu, Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat yang harus dihormati. Karena ini yang mengatakan Allah, saya harus taat dengan Allah,
di surat Maria. Bayangkan itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita yang punya Alkitab? Sudahkah kita cinta dengan Yesus? Mengasihi dengan sepenuh hati kita? Ini kalau orang di luar kita, dia cinta Yesus karena dia mau taat dengan Allah. Ya, di surat Maria dia katakan Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat, tertinggi Bapak Ibu, karena dia adalah imam hakim di akhir zaman yang menghakimi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ada agama lain. Yang adalah pribadi lepas pribadi, yang percaya dan cinta Tuhan, bukan percaya Tuhan Bapak Ibu, cinta Yesus melakukan firman itu. Ya, Tuhan bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan firman-Ku yang boleh masuk surga. Ya, maka kita akan ditempatkan di tempat yang termewah. Ya, lantainya emas Bapak Ibu, sampai tak mampu. Ya, temboknya dihiasi dengan permata. Tidak ada gelap, semua terang. Tidak ada malam, semua siang. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang susah, semua sukacita. Tubuh kita diganti tubuh yang baru, yang sehat, yang masih muda, ya cantik, ganteng, semua, tidak ada yang jelek, sempurna semuanya Bapak Ibu. Yang ada adalah pujian, sukacita, shalom, amin. Mari kita bercita-cita ke sana Bapak Ibu. Lakukan firman ini, amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberikan nasihat kepada kami bagaimana kami harus hidup, supaya kami boleh datang ke kemah Tuhan, kami boleh datang ke bukit gunung Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat dari surga ya Tuhan. Bantu kami dengan kekuatan Roh Kudus supaya kami memperbaiki manusia batin yang kami makin cantik di hadapan Engkau Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami tetap teguh sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Meteraikan firman ini dalam loh hati kami, supaya keluar dari gedung gereja ini kami komitmen, aku mau melakukan firman Tuhan, aku mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh, aku mau taat dan patuh kepadamu Tuhan, sehingga kami akan kuat, akan teguh sampai selama-lamanya mengiring Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Beda. Diberkati firman berbagi ini, amin. Kita mau siapkan persembahan pagi hari ini, persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Sambil menunggu, kita mau mengangkat pujian dengan pujian Jangan Lelah. Yang
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau melawat ibadah kami dengan baik karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang melayani, kiranya Tuhan pakai luar biasa. Bapa di surga, kami serahkan doa sahabat kami